Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, Ramadan adalah sebuah madrasah. Ruang belajar harus dimasuki manusia. Ruang didik harus diduduki manusia. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran tentang perbaikan diri, tentang pengembangan rasa, dan tentang peluasan persepsi. Dengan menyelaminya, manusia bisa memasuki reaktualisasi diri yang akan menyegarkan sekaligus membarukan cara kerja jiwanya selama ini. Adapun madrasah sebagai pendidikan, tentunya di bulan suci Ramadan ini telah dibahas pada kultum-kultum sebelumnya. Hari ini kita akan membahas bentuk renungan rasa syukur kita di bulan suci Ramadan, yang alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang berbahagia, hal-hal yang kita sepelekan atau kita abaikan tiba-tiba menjadi begitu berharga di bulan penuh berkah ini. Level apresiasi kita bertambah dan meningkat. Hanya saja peningkatan itu terjadi sesaat dan cenderung tidak dikenali. Setelah berbuka atau setelah Ramadan berlalu, peningkatan itu akan terlupakan begitu saja, seperti yang sudah-sudah. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku sekalian, mari kita bahas bersama. Manusia pada umumnya adalah makhluk yang mudah takjub dan heran. Akal pikirannya akan bekerja, bertanya-tanya, dan berusaha memahami suatu peristiwa menakjubkan atau benda aneh di depannya. Misalnya, ketika kita pertama kali melihat pesawat terbang, kita takjub dan heran, seakan-akan bertanya, bagaimana mungkin benda sebesar dan seberat itu bisa terbang? Bagaimana caranya? Siapa yang membuatnya? Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya. Namun anak-anakku yang berbahagia, ketika kita sudah sering melihatnya, ketakjubannya, kita perlahan-lahan memudar. Kita tidak lagi menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan kita tidak lagi mempedulikannya.
Dengan demikian anakku sekalian, ketakjuban dan daya kritis manusia bisa memudar dengan mudah tanpa perlu mendapatkan jawaban yang memuaskan. Selama hal-hal yang ditakjubi dan diherankan sudah menjadi kebiasaan, dia perlahan-lahan abai akan hal itu. Begitupun dengan puasa anakku sekalian. Ketika kita berpuasa, apresiasi kita terhadap hal-hal yang sering kita abaikan meningkat. Seperti terhadap air putih dan nasi misalnya. Kita yang biasa melihat itu sepintas lalu menjadi sangat berharga. Artinya, makan dan minuman kembali pada nilai asalnya yang berharga. Karena itu, puasa harus dijadikan titik ulang untuk menyemai kembali rasa syukur kita akan segala sesuatu. Diawali dengan kebutuhan pokok, misalnya makan dan minuman. Kemudian kita berlanjut ke pelbagai hal, tapi sebelumnya itu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu syukur. Anakku yang berbahagia, Imam Majduddin Muhammad bin Yaqub Al-Fairuz Jabadi mengatakan dalam kitabnya Ba'asir Zawi Al-Tamyiz fi Latif Al-Kitab Al-Ajiz, itu mengatakan bahwasannya syukur terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu pembayangan atau penggambaran nikmat dalam hati. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu pujian kepada pemberi nikmat. Dan yang ketiga adalah syukur dengan anggota tubuh lainnya, yaitu membalas kenikmatan dengan kadar atau derajat yang pantas yang dapat dilakukan oleh tubuh. Anakku sekalian, itu artinya syukur dilatih dan dihadirkan. Dan puasa adalah aktivitas pelatihan yang tepat untuk itu. Seperti yang disebutkan di atas, dengan puasa tanpa sadar kita mulai mengapresiasi hal-hal yang harus diapresiasi, seperti air minum, makanan, dan lain sebagainya yang sebelum sering kita abaikan nilainya. Anak-anakku yang berbahagia, penjelasannya bersyukur dengan hati adalah aktivitas visualisasi nikmat atau gambaran tentang nikmat yang kita dapatkan. Ini penting karena penggambaran nikmat adalah pintu masuk menuju syukur dalam wilayah praksis. Tentu tidak mungkin kita mampu memvisualisasi seluruh nikmat Tuhan kepada kita karena jumlahnya tak terhingga. Contoh, mungkin saja di satu sisi kita merasa susah dalam hal usaha, tapi di sisi lain kita sukses dalam kesehatan dan seterusnya. Hadirin anak-anak yang berbahagia, selanjutnya yaitu syukur dengan lisan. Artinya ini sebagai bentuk apresiasi dalam bentuk ucapan, pujian, misalnya dengan tahmid, tasbih, tahlil, dan lain sebagainya. Itu semua bersyukur dengan lisan. Anakku yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga adalah syukur dengan anggota tubuh lainnya. Maksudnya adalah membalas nikmat dengan perbuatan atau derajat yang pantas didapatkan tubuh. Memenuhi hak-hak tubuh, baik jasmani maupun ruhani. Hak-hak jasmani seperti menjaga kesehatan, itu adalah salah satu bentuk syukur dengan anggota tubuh. Selanjutnya memenuhi dengan nutrisi gizi, makanan halal, minuman halal, dan lain sebagainya.
Itu adalah salah satu bersyukur dengan anggota tubuh. Anakku yang berbahagia. Maka dari itu, bulan Ramadan merupakan saat terbaik untuk menghadirkan syukur secara nyata, merasai dan melekatkan dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya jiwa penjiwaan syukur telah tertanam. Segala hal akan dikerjakan sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmatnya, seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada keluarga Daud. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Pertanyaannya anak-anakku sekalian, kapankah kita akan memulainya? Nah, kita jawab diri kita masing-masing. Anak-anakku yang berbahagia, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kultum hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya pribadi untuk Bapak sendiri dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan kultum pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.